Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah, tidak terasa pagi ini kita berada di subuh yang ke-12 dari bulan suci Ramadan. 11 hari kita telah menunaikan ibadah puasa. Tentunya sungguh banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Olehnya itu subuh ini mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih beriman kepada Allah dan mampu mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan ibadah puasa Ramadan dan khususnya melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah jamaah sekalian, terkhusus puasa Ramadan tahun ini, semuanya berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari senantiasa kita perbanyak, kita baca dan kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya nabi dan rasul Allah yang pada hari akhirat nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menolong umatnya, yaitu kita umat Islam. Tidak semua nabi dan tidak semua rasul bisa menolong umatnya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu beliau menyampaikan kepada kita semua, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Pada hari akhirat nanti orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang selama hidupnya banyak mengirimkan salawat dan salam penghormatan kepada beliau. Olehnya itu perlu kita perbanyak membaca salawat Nabi. Kita baca dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, boleh. Ditambahkan juga dengan kalimat Sayyidina, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca sebanyak mungkin dalam kehidupan kita. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berharap jamaah subuh kali ini kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa bertemu langsung dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Kaum muslimin
dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita diwajibkan oleh Allah untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di antara ciri-ciri orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang meyakini, yang mempercayai tentang hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu diantaranya adanya malaikat, termasuk keberadaan jin dalam kehidupan umat manusia. Jadi kalau orang tidak percaya tentang adanya jin, berarti mereka tidak bertakwa kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim Allah menetapkan satu surah yang dinamai dengan surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu nafarun minal jinni. Ya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, perlu kita fahami hal ini agar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan dan tawakal kita kepada Allah tidak tergoyahkan dengan sesuatu apapun. Sebab banyak di antara manusia yang masih takut dengan jin. Jadi adik-adik kalau melewati pohon beringin, melewati kuburan, biasanya merinding bulu-bulunya kan? Kadang lari terbirit-birit. Hal itu bukan disengaja, tetapi betul Allah memberikan tanda-tanda pada tubuh kita masing-masing. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Setiap kejadian dan peristiwa yang ada di alam semesta ini Allah sertakan terlebih dahulu tanda-tanda. Sebelum peristiwa hujan, Allah mengawali dengan tanda mendung, awan hitam, supaya ibu-ibu yang tadinya sudah mencuci, menjemur, tadinya terik matahari, begitu melihat awan berubah, tidak ada yang komando, mungkin satu komplek ibu-ibu keluar ambil jemurannya masing-masing. Mengapa demikian? Ibu-ibu memahami tanda-tanda alam sebelum turunnya hujan. Begitu pula pada tubuh kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada tubuh kita Allah sertakan tanda-tanda. Contoh ibu-ibu, kalau kita bersin satu kali, haji, kita disunatkan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Orang yang mendengarkannya disunatkan menjawab Yarhamkumullah. Kita lagi menjawab kembali Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu sunnah. Tetapi kalau ibu-ibu bersin melebihi 3 kali, jangan baca Alhamdulillah. Bersin 1 kali, Alhamdulillah. Ada lagi, haji. Ucapkan Astaghfirullahaladzim. Sebab itu pertanda tubuh tidak akan lama lagi mungkin Allah akan mentakdirkan kita diserang oleh penyakit. Apakah sakit flu, apakah sakit demam dan seterusnya. Maka menghindari penyakit itu supaya tidak datang dan tidak ditakdirkan oleh Allah, maka tidak boleh lagi buka puasa dengan makan es buah. Tidak boleh minum es untuk sementara waktu. Tidak boleh berdiam lama-lama di ruangan yang ber-AC. Tidak boleh tidur di atas lantai. Nanti ketika bersin kembali normal 1 kali, Alhamdulillah. Kita tunggu lagi, tidak ada lagi lanjutan bersin, boleh lagi nanti makan es buah dan seterusnya. Nah, kenapa tadi
Sebagai contoh, ketika kita melewati pemakaman, kompleks kuburan, kemudian rumah kosong, pohon beringin, kemudian ada yang melarikan diri, terbit-bit takut, sebab Allah memberikan tanda, mungkin berinding bulu kuduknya dan muncul rasa takut, itu menandakan di lokasi itu sedang berada jin makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan jinnya tentunya yang tidak beriman kepada Allah. Dan bisa jadi jin akan melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatannya adalah merasuki tubuh seseorang. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, kita mengenal di dalam Al-Quran beberapa kisah para nabi yang dijahati oleh makhluk Allah yang bernama syaitan ataupun jin. Tersebut dalam surat As-Sad, ya. Wadhkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniyash syaitan binusbi wa adab. Dan ketika Nabi Ayyub alaihissalam menyampaikan perihalnya kepada Allah, anni massaniyash syaitan. Nabi Ayyub bukan mengeluh. Nabi Ayyub hanya menyampaikan, ya Allah, saya ini diganggu oleh syaitan. Binusbi wa adab, dengan penderitaan dan musibah yang bertubi-tubi. Ini kalau kita mau tahu sejarahnya panjang, buka Al-Quran, dikisahkan di situ. Nah, karena Nabi Ayyub sabar, ikhlas menghadapi cobaan Allah, seketika ketika Nabi Ayyub menyampaikanlah perihal itu kepada Allah, lalu Allah memerintahkan ulqut birijlika, hentakkan kakimu wahai Nabi Ayyub. Begitu Nabi Ayyub menghentakkan kakinya di atas permukaan tanah, hadza mughtasalun baridun wa syarab, keluarlah air yang bersih, jernih, dingin, segar. Inilah air Nabi Ayyub, kamu bisa gunakan untuk mandi, membersihkan tubuh kamu, wa syarab, dan bisa diminum. Dilakukanlah oleh Nabi Ayyub sehingga beliau kembali sehat walafiat, terbebas dari kejahatan syaitan, dari kejahatan jin. Allah sembuhkan kembali tubuhnya, tampan, bersih, wangi. Allah sembuhkan. Dalam kenyataan kehidupan kita, penyakit itu ada 3 penyebabnya. Kalau kita simpulkan secara umum, yang pertama, penyakit yang betul-betul disebabkan oleh faktor medis. Adanya kuman, bakteri, virus yang menggerogoti organ tubuh. Penyakit yang kedua, yang murni karena kejahatan makhluk Allah berupa jin. Dan yang ketiga, penyakit yang disebabkan oleh perpaduan 2 faktor. Ada faktor medisnya diperparah dengan faktor non medis. Dan ini biasanya menjadi kesulitan bagi para medis untuk menangani penyakit yang ada unsur non medisnya. Biasa orang kerasukan dibawa ke dokter. Yang pertama ditangani adalah disuntik, dikasih anestesia supaya tidak sadarkan diri, tidak mengamuk. Tapi itu tidak bertahan lama. Bahkan kalau jinnya kuat, tidak berpengaruh itu obat yang disuntikan. Nah, insya Allah pada subuh ini kita sedikit berbagi bagaimana caranya mengatasi orang yang kerasukan jin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, meskipun kita berada di era digital, tetapi tidak berarti kondisi itu tidak diberlakukan interaksi bangsa jin dalam kehidupan umat manusia. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Ada sebagian laki-laki dari manusia yang kemudian minta bantuan, pertolongan
bahkan bersekutu dengan laki-laki bangsa jin, fazaduhum ruhaqa. Mereka akan mengalami kesesatan. Jadi yang mengawali itu adalah bangsa manusia yang melakukan interaksi kepada bangsa jin, sehingga Allah mengizinkan jin mengintervensi dalam aktivitas kehidupan umat manusia. Nah, ini kalau ada orang yang sakit disebabkan oleh kejahatan jin, bisa ditangani dengan ruqyah syariah. Paling tidak ada teknik yang bisa kita jadikan sebagai standar pengobatan untuk mengatasi orang yang kerasukan jin, yang kita bisa sebut dengan istilah ruqyah syariah kontemporer. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus mendeteksi lebih awal apakah yang bersangkutan betul-betul kerasukan jin, dirasuki oleh jin, atau pura-pura kesurupan. Nah, ini caranya untuk mendeteksi. Kita bisa memegang lengan tangan kirinya pada urat nadi, kita pegang dengan ibu jari kita, jangan ditindis, dipegang saja. Kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kenapa tidak kita baca la ilaha illallah? Kita tidak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena posisi kita sedang mendeteksi keberadaan jin. Kalau kita baca la ilaha illallah, jinnya kabur. Kabur, sembunyi dalam tubuh, mengecil atau keluar sementara, nanti yang mengobati pulang dia masuk lagi. Maka kita baca untuk mendeteksi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kita baca 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Kemudian kita niatkan, ya Allah berikanlah petunjukmu jika sekiranya makhlukmu bangsa jin sembunyi atau merasuki tubuh ini. Nanti insya Allah ada petunjuk Allah itu. Biasanya yang bersangkutan mengamuk, marah, dan itulah yang dinamakan kerasukan. Seseorang tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya, di bawah kesadarannya bergerak ke sana kemari, mungkin berkata, tapi bukan dia mengatakan. Jin yang merasuki tubuhnya. Dalam hal ini jamaah sekalian, tentunya orang yang sedang kerasukan kita tidak perlu mendeteksi, tetapi ketika yang bersangkutan dalam keadaan tenang, baru kita lakukan itu. Kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Bagaimana kalau sekiranya Allah memunculkan jin yang sembunyi dalam tubuh orang itu, kemudian menunjukkan reaksi, matanya melotot, kemudian kita diludahi misalnya, atau marah. Dan biasanya fenomena orang yang kerasukan jin itu memiliki tenaga yang kuat. Terkadang orangnya kurus, kecil, begitu kerasukan jin dipegang 5 orang, tenaganya masih luar biasa. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita tidak boleh memegang dengan kuat, cukup dengan lembut saja. Kita pegang dengan lembut, kemudian kita baca. Yang pertama dibaca adalah surat Al-Falaq, dilanjutkan dengan ayatul kursi, kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nas. Jadi posisinya bisa memegang pergelangan tangan kiri, bisa juga di dahi. Kita baca surat Al-Falaq, dilanjutkan dengan ayatul kursi, kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nas. Dibaca 3 surat ini, 3 bacaan ini bisa diulang 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Dengan niat tetap diarahkan ke organ bagian dalam, apakah bagian jantung atau daerah pusat. Nanti insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pembelajaran kepada makhluk Allah
jin yang sembunyi dalam tubuh si fulan, dan kita minta kepada Allah, kita doakan jin itu supaya diberikan hidayah. Jadi sambil membaca dalam hati surat Al-Falaq, ayat kursi dengan surat An-Nas, kita doakan, ya Allah, berikanlah rahmat dan hidayah kepada makhlukmu bangsa jin yang merasuki tubuh ini, ya Allah. Kita baca terus. Pada saat kita baca itu biasanya kalau Allah memberikan hidayah, jin akan segera berserah diri kepada Allah. Dia akan minta keluar, minta dibimbing supaya bisa meninggalkan tubuhnya dan minta diislamkan. Nah, dalam kondisi itu kita bisa bantu untuk menuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita minta kepada jin itu untuk mengucapkan kembali apa yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai terakhir. Setelah jinnya masuk Islam, langkah berikutnya adalah kita perintahkan jin untuk membersihkan bekas-bekas organ tubuh yang pernah dirasukinya. Kalau dia sempat menjelajahi melalui pembuluh darah, merasuki seluruh tubuhnya, maka kita minta bersihkan terlebih dahulu bekas-bekas kamu sebelum kamu meninggalkan tubuhnya. Setelah itu kita minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk di mana jin ini bisa menetap setelah meninggalkan tubuh si fulan. Nah, dalam kondisi itu biasanya Allah memberikan petunjuk, terlintas dalam pikiran kita, misalkan Al-Markas. Berarti disitulah Allah mengizinkan jin meninggalkan tubuhnya dan menempati Masjid Al-Markas. Nah, kita tanya kepada jin itu, apakah kamu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah masjid? Biasanya jin mengatakan, iya Ustaz. Apa yang kamu lihat? Masjid yang besar, menaranya tinggi, tidak pakai kubah, warnanya abu-abu. Itulah namanya Al-Markas. Tinggalkan tubuh ini dengan izin Allah, kemudian menetap di sana, sempurnakan Islam kamu, belajar sholat, membaca Al-Quran, banyak berzikir dan berbuat baik ikhlas karena Allah. Biasanya jin mengatakan, baik Ustaz. Tinggalkan tubuhnya, ucapkan Assalamualaikum. Kita tuntun Pak. Kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tarik sampai ke ujung ibu jari. Dibaca pelan-pelan surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, surat An-Nas. Begitu keluar dia akan mengucapkan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Kondisi orang itu terkulai lemas tangannya, pertanda jin sudah keluar. Tidak lama kemudian kita harus menyadarkan kembali. Kita sebut namanya, Bismillah. Terbuka matanya, kita suruh membaca Al-Fatihah. Setelah kondisi itu, baru kita suruh duduk, kita bacakan ulang di dalam sebuah air untuk pembersihan. Sekaligus pemagaran supaya orang itu tidak dirasuki kembali oleh jin yang lain. Apa yang dibaca di air itu? Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Kita tiupkan dengan niat, ya Allah, rahmatilah bacaan-bacaan ayat-ayat ini dan rahmatilah air ini serta rahmatilah hamba-Mu yang akan meminumnya. Setelah itu kita suruh minum, insya Allah yang bersangkutan akan kembali sehat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, tentunya tidak semudah yang dibayangkan, sebab jin itu bermacam-macam. Ada yang memiliki kekuatan rendah, ada yang sedang, ada juga yang ibarat kalau kita menyaksikan olahraga tinju, ada yang kelas ringan, ada yang kelas menengah, ada yang kelas berat seperti Mike Tyson dan seterusnya. Begitu pula kondisinya dengan bangsa jin. Maka ini nih, yang disampaikan ini adalah cara mengatasi orang yang kerasukan jin dalam level yang rendah. Misalkan ada seseorang kencing di bawah pohon misalkan, atau membuang kotoran di bawah pohon. Tiba-tiba pulang dari situ kerasukan. Nah, hal semacam ini dengan teknik yang tadi insya Allah
jinnya akan segera keluar dan orang itu kembali normal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau orang yang didoti. Orang yang kerasukan karena jin dikirim oleh orang yang memiliki ilmu itu, sandro dan sebagainya. Tentunya jin yang dikirim itu memiliki pengetahuan dan memiliki kekuatan khusus. Nah, cara menanganinya berbeda. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan bisa dibagi, karena ilmu ruqyah syariah itu harus bersanad. Tidak bisa kita melakukannya secara otodidak. Karena biasanya ilmu hitam juga, dukun juga mereka memiliki sanad. Dukun ini mengajarkan ke ini terus. Begitu pula dengan ilmu putih. Supaya ketika terjadi perang antar ilmu, itu sanadnya terus bersambung. Oleh itu kenapa di dalam Al-Quran menetapkan innal batila kana zahuqa. Tidak pernah ada sejarahnya ilmu hitam bisa mengalahkan ilmu putih. Sebab ilmu putih bersanad. Di atas langit masih ada langit. Begitu terus. Ada orang sakti, di atasnya lebih sakti lagi. Terus. Di atas langit yang paling tinggi tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tidak ada sejarahnya dukun itu bisa mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Selama orang yang meruqyah hatinya bersih dan membacanya ikhlas karena Allah, insya Allah selama itu pula dalam niat membantu orang lain akan senantiasa diberikan pertolongan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan menjadikan kita semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, dan tentunya kita bermohon diberikan kekuatan iman, keikhlasan dan kesabaran dalam menyempurnakan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.